ada hotel, ada Ciwok, apa sih ya? Ciwok Ya, ada Ciwok. Kemudian ada outlet rapi. Dan restoran ekonominya udah dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya teras Cihamplas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan. Hotel tidak kelihatan, Ciwok tidak kelihatan, toko-toko tidak kelihatan. Walaupun dicat kanan kiri berwarna, tetap aja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak. Nah, kita udah Pemprov hari ini, lihat dong Pemprov Jabar. Jalan yang dari Alang Lembang jalan provinsi bentar lagi nyampe tuh ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, nanti kan disambungkan ke arah sana, ke arah Cihamplas itu. Jadi kalau saya sih ke Pak Wali sudah bongkar. Gak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, dicat lagi, di atas lagi dibikin jualan lagi, nggak akan lama bertahan. Secara estetika gimana sih, Pak? Hah? Secara estetika Goreng. Ayo. Besi yang di atas ini teman-teman ya sudah mulai berkarat teman-teman. Memang agak bahaya sih teman-teman ya. Karat, roboh, jatuh ke bawah, aduh bahaya. Cuman besi-besi yang di atas, kabur. Cihamplas berasal dari kata ci yang berarti air, hamplas atau amplas yang merujuk pada salah satu tanaman amplas. Sejarah Cihamplas Bandung berawal dari nama tumbuhan amplas yang banyak tumbuh di area tersebut. Menjadi sebuah kampung lembah hingga kini identik dengan jalan ikonik pusat jeans dan oleh-oleh khas Bandung yang makin modern dengan adanya teras Cihamplas. Pada masa era kolonial Belanda, Cihamplas sudah dikenal, bahkan menjadi lokasi kolam renang pertama di Indonesia. Kolam renang Cihamplas didirikan tahun 1904 oleh August Hendrik Homan. Namun untuk saat ini, keberadaan kolam renang Cihamplas sudah menjadi apartemen. Apartemennya itu sendiri bernama Apartemen Jardin. August Hendrik Homan sendiri adalah pemilik Hotel Savoy Homan yang awalnya dari kolam ikan menjadi kolam renang standar internasional pertama di Indonesia, teman-teman. Karena sangat eksklusifnya, kolam renang Cihamplas itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang Belanda dan orang Eropa. Nah, teman-teman, kemarin di sosial media sempat ramai ya. Gubernur Pak Haji Deddy Mulyadi memerintahkan kembali Wali Kota Bandung untuk membongkar teras Cihamplas, teman-teman. Dan kawasan Cihamplas sendiri sangat erat kaitannya dengan sejarah, teman-teman. Nah, di video kali ini kita liput bagaimana keadaan sekarang teras Cihamplas, teman-teman ya. Karena pada sebelumnya di teras Cihamplas itu banyak sekali botol minuman. Dan kemarin sempat ramai juga di media sosial karena ada yang berbuat asusila di sekitaran teras Cihamplas, teman-teman. Jadi kita cek aja sekarang ke teras Cihamplas, teman-teman ya. Apakah sudah ada persiapan untuk dibongkar atau belum, teman-teman? Oke, kita cek ke sana, teman-teman. Nah, apartemen Jardinnya sendiri ada di sebelah sana, teman-teman ya. Yang dulu merupakan bangunan kolam renang Cihamplas, salah satu kolam renang pertama yang ada di Indonesia. Dan beberapa cerita warga juga bahwa dulu di Sungai Cikapundung ini airnya sangat jernih sekali, teman-teman. Tiang-tiangnya sendiri ternyata sudah dicat ulang, teman-teman. Tiang-tiangnya lumayan masih kokoh. Besi-besi yang di atas, kabur. Besi yang di atas ini, teman-teman ya, sudah mulai berkarat, teman-teman.
Emang agak bahaya sih teman-teman ya, karat roboh jatuh ke bawah, aduh bahaya. Awalnya teman-teman saya juga berpikir, wah sayang juga kalau misalkan harus dibongkar ya. Tapi setelah dilihat-lihat, terus ada pernyataan dari gubernur kan, belum biaya perawatan, belum lagi banyak tindak, jadi dibikin tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Kayak kemarin ada 2 pasangan remaja yang lagi mimi cucu katanya, kalau lihat komen-komen di Instagram teman-teman. Namun ini saya lihat ini ada, ini kayaknya ini lampu ya teman-teman, buat lampu, dan masih bagus tuh, masih baru. Namun berhubung mau dibongkar, kayaknya ini harus diturunin lagi ya teman-teman. Wow. Nah teman-teman, dibangunnya teras Cihamplas ini tujuannya dulu waktu diresmikannya ya, sekitar tahun 2017-an, tujuannya sendiri itu untuk menampung para pedagang kaki lima yang ada di bawah, dan juga untuk skywalk atau pejalan kaki yang ada di atas teman-teman, dengan panjang kurang lebih 450 meter teman-teman ya, dengan menelan biaya kurang lebih 48 miliar menurut beberapa informasi gitu ya. Namun apalah daya, keadaannya tidak sesuai harapan teman-teman. Banyak sekali kios-kios yang tutup dan menjadi ajang coret-coret teman-teman ya. Tidak hanya itu, di konten saya sebelumnya pun banyak sekali temuan bekas-bekas botol minuman, dan kemarin sempat rame yang itu malah dibikin tempat asusila ya, yang kemarin rame di sosial media. Malah lagi ada yang lagi mimi cucu katanya teman-teman di komentar-komentar di Instagram. Kita lanjut ke sana teman-teman ya. Bahkan teras Cihamplas pun tidak mempunyai PBG alias persetujuan bangunan gedung. Nah teman-teman, dari pertama tadi saya jalan ya, kurang lebih tinggal ada 20 atau 15 warung yang masih buka teman-teman. Dan sedikit bernostalgia ya teman-teman, bahwa di Cihamplas tuh dulu sekitaran tahun 90 sampai tahun 2000-an ya, di sini tuh identiknya dengan patung-patung superhero teman-teman ya. Mulai dari Batman, Spider-Man, Hulk, Rambo, dan lain sebagainya teman-teman. Dan itulah yang menjadi daya pikat kawasan Cihamplas ini teman-teman. Sejauh saya berjalan teman-teman ya, untuk sampah-sampah sendiri tidak terlalu banyak, tidak seperti pas pertama saya konten di sini ya. Di sini tuh banyak sekali sampah-sampah teman-teman. Tapi sekarang sudah lumayan bersih, tapi ya jadi terkesan terbengkalai, memang terbengkalai teman-teman. Kita lihat juga besi yang di sana tuh. Besi-besi apa ya ini tuh? Sudah berkarat gitu teman-teman ya. Bahkan kayu-kayu pun, atau kayu yang di lantai ini tuh sudah mulai kropos. Udah bahaya sebenarnya teman-teman ya. Tuh teman-teman tuh. Ya bahaya ya, paku tinggal itu. Ketincek nojos ta.
Nah teman-teman, kalau nggak satu kemarin tuh kejadiannya di sini ya, yang ada 2 pasangan anak muda yang lagi mimi cucu teman-teman. Itu juga lihat dari komen-komen di Instagram ya, katanya lagi mimi cucu gitu. Nah di sini teman-teman, dan ditegur dari, kalau nggak salah dari sini gitu, ditegur, hei Syah, kejakeun wae ke Pak Dedi, langsung kabur teman-teman. Seperti itulah teman-teman keadaan sekarang teras Cihampelas teman-teman ya. Dan tepat di sana jembatan Pasopati, jembatan ikonik yang ada di kota Bandung. Tidak hanya cat yang harus dirawat terus, namun banyak sekali part-part yang harus dirawat ya teman-teman, atau diganti karena mungkin kepanasan atau kehujanan. Seperti contohnya ini nih, bangku-bangku teman-teman ya, tuh harus diganti ya kan, kalau misalkan kepanasan kehujanan pasti rusak dan harus diganti. Belum cat teman-teman ya, tuh belum lagi sampah-sampah dari dahan pepohonan teman-teman ya. Jadi ya bisa dibilang ini perawatannya cukup besar juga teman-teman ya. Belum lagi yang jaganya teman-teman, harusnya ada yang jaganya juga kan teman-teman ya. Nah teman-teman tuh besinya juga sudah berkarat, sudah potong teman-teman tuh. Ini tempat musola ya, tempat musola tapi sudah dibiarkan mukena-mukenanya. Nah teman-teman, mengutip dari channelnya Gubernur Pak Haji Deddy Mulyadi ya, yang mengundang Wali Kota Bandung Bapak Farhan, beliau mengatakan seperti ini teman-teman, bukannya tidak menghargai hasil karya orang lain, tapi kalau misalkan hasil karyanya memberatkan di generasi yang akan datang, ya sudah bongkar saja. Nah, kutipan kata daripada Deddy Mulyadi sendiri itu menurut saya sangat bagus sekali ya. Meskipun ingin dibongkar, tapi ada pesan-pesan solusi yang baik gitu teman-teman ya. Jadi tidak menyudutkan salah satu pihak gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk video vlognya sampai di sini dulu ya, di seputaran sejarah kawasan Cihampelas dan juga teras Cihampelas yang kemarin sempat ramai, yang akan mau dibongkar oleh pemerintah Kota Bandung dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Pak Haji Deddy Mulyadi. Terima kasih teman-teman dan para wargi yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.